terileko paco kura panjene male terileko paco penato jenu pasayang tenananu mali tak ronan maneten aku manyoyan dingin maneten aku manyoyan dingin tak ronan maneten aku manyoyan dingin maneten aku manyoyan dingin. Kabarana Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Macerah Tapareng adalah ritual tahunan masyarakat nelayan di sekitar Danau Tempe, Wajo, Sidrap, Sopeng. Upacara ini berlangsung selama beberapa hari dengan memberikan sesaji dan kurban seperti kambing atau kerbau kepada dewa penjaga danau agar masyarakat terlindung serta hasil tangkapan ikan melimpah. Tradisi Bugis kuno ini berakar pada kepercayaan animisme dan dinamisme yang memandang danau sebagai pintu dunia bawah tempat para dewa bersemayam. Kini, Macerah Tapareng turut menjadi bagian pembuka Festival Danau Tempe. Demikian Kabarana Pro 4.
bangsa, kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya, budaya, alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertahu turut di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita siang hari ini. Dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber yang kalau mau dibilang beliau sudah lama tidak datang ke studio kami dan alhamdulillah menerima undangan saya untuk hadir di siang hari ini. Saya mau menyapa dulu narasumber kita yang mungkin juga tidak asing ya bagi para UMKM yang ada di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan begitu. Ada Ibu Andi Tiara Purnama Pertiwi Rahman. Beliau ini adalah owner dari salah satu hijab yang ada. Sahabat budaya pasti kalau yang mendengarkan dan juga menonton ini pasti sudah tahu hijabnya apa begitu. Dan ini sangat populer sekali. Beliau adalah salah satu pengusaha hijab yang ada di Kota Makassar. Yang pakai pasti bertanya-tanya siapa ya? Penasaran pasti. Dia adalah owner dari Zaini Hijab Makassar. Juga beliau adalah Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Makassar. Dan topik kita hari ini yaitu rahasia bisnis gurita kelola banyak usaha cuan berlipat ganda. Wah, kalau bicara tentang hijab pastinya sudah banyak Ibu ya yang ada di Indonesia yang pastinya. Tapi ini berbeda sahabat budaya. Kita akan mengulik lebih jauh kepada beliau tentang hijab yang beliau tekuni di siang hari ini. Mau tahu dulu Ibu, kita panggilnya Ibu Tiara. Ibu Tiara. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah cantik sekali di siang hari ini. Oke, baik Bu Tiara. Sejak kapan kita mendirikan usaha di hijab ini sendiri? Itu mulainya dari 2015. Iya. Tapi bersertifikat NIB itu di tahun 2020. Oh iya. Iya, tadinya kan masih situs siup ya. Oh begitu. Jadi baru di 2020 baru punya NIB. punya NIB. Oh iya. Oke, baiklah. Nah, apa yang memotivasi Ibu Tiara untuk memulai bisnis hijab dengan fokus khusus pada pewarna alami? Iya. Silakan Bu Tiara. Jadi sebelumnya itu saya hanya menjual hijab biasa ya. Ya. Yang kita beli di pasar, terus dia berupa garmen ya, yang banyak kita beli. Terus kita door to door kayak gitu dari rumah, dari teman-teman rekan-rekan kerja dulu.
Kebetulan saya dulu di Bank Danamon itu bagian marketing reseptatif. Oh begitu. Jadi kalau setali dua uang, kalau ke sana Iya. pasti menjajakan juga. Alhamdulillah. Ya, Jadi silakan dilanjut Bu teman-teman. Tiara. Terus Ya. kemudian yang terbersit itu pada saat saya ikut CFD Car Free Day. Oh, Jadi di Car Free Day itu saya melihat ada Dekranasda ya, mm-mm. dan saya melihat di situ produk-produknya bagus-bagus, sangat bagus. Nah, tapi waktu saya datang ke sana, Iya. kebetulan Ibu Lis Nurin Fahrudin itu bilang, kalau hijab yang seperti ini kami nggak bisa. Iya, karena masih nggak ada kreativitasnya. Oh, awalnya tuh bagaimana hijabnya Iya. memang Bu? Biasa Ya. aja polosan Oh, yang polos. kita Kayak beli, biasa begini iya, ya, ya yang dipakai. yang kita beli yang sudah tergambar langsung. Oh begitu, Ya, itu. iya. Yang kita beli di Pasar Butung di bawah kantornya kita. Terus saya kalau menjajakan Iya. kartu kredit dan yang lain-lain, pasti hijab saya juga ikut. Oh, Jadi begitu. kadang nggak laku kartu kreditnya, laku hijabnya. Wah, setali 3 uang gitu ya Bu Tiara. Oke oke. Seperti itu. Lanjut Bu, iya ada lagi. Jadi pada saat saya pengen seperti itu, saya bilang kenapa enggak? Saya punya keahlian melukis, salah satu yang Allah berikan ke saya. Jadi kemudian saya mencintai yang di dalam rumah itu kategori sampah. Jadi saya selalu memang sebelum saya membuat sebuah hijab, saya selalu meneliti, saya mau kemana ini nih sampah, saya mau bikin apa. Kebetulan kita genrenya di sains, Oh iya. jadi kita selalu buat inovasi-inovasi seputar dapurnya kita. Paling saya cuman gambar-gambar dulu di rumah. Nah, ketika mereka membuat tantangan kepada saya, why not? Iya iya. Terinspirasi dengan gambar Iya. itu. Pewarnanya Bu. Nah, Tiara. pewarnanya itu pada COVID 2020. Iya, COVID itu kebetulan usaha suami saya benar-benar anjlok ya. Nggak ada orang yang mau, jangankan mau servis motor, keluar aja enggak. Tidak ada Bu, tidak Iya, mau. karena kalau kita buka pasti akan satpol akan datang untuk menyita atau menyiram. Iya. Jadi kita nggak pernah ya. Jadi benar-benar anjlok. Mana piutang yang kredit kur yang harus kita bayar benar-benar anjlok pada saat itu. Jadi memang kita di COVID itu kita meninggalkan banyak utang. Iya. Dan cara saya untuk melepaskan dari utang itu, saya mencoba apa yang ada di diri saya, itulah yang saya kelola untuk membantu suami saya. Terus kemudian saya coba berjualan dempo. Dampo pisang. Iya, pisang, Oke. dempo. Yang tadinya kalau kita beli pisangnya itu otomatis agak mahal ya. Iya. Dari harga pisang yang sudah mateng. Iya. Itu lebih murah dibeli per baskom, kadang per kilo itu lebih murah 10 ribuan. Iya. Udah banyak sekali. Iya. Nah, cara saya itu ya mengeringkan dempo itu, saya pikir kulitnya akan dibuang. Oh enggak dong, enggak dibuang. Saya juga mengeringkan demponya, dikeringkan, pisangnya dikeringkan untuk jadi dempo atau saleng ya kata orang. Terus kulitnya saya nggak buang, limbahnya saya nggak buang. Saya ikut juga mengeringkan. Cuman bedanya kulitnya lebih lama saya keringkan daripada dempo itu sendiri, pisang itu. Jadi saya menjual dempo itu lewat online, laku. Laku. Iya. Kemudian setelah saya buat itu, saya bikin pewarna dari ekstra pisang, kulit pisang itu. Jadi saya begitu jadi, saya coba ternyata bagus. Saya masih coba di kain-kain biasa, ternyata bagus. Iya. Terus kemudian muncullah ide kreatif yang tantangan ketua Dekranas tahun itu, kalau mau bikin sesuatu yang berbeda dengan hijabnya. Iya. Saya mencoba melukis, ternyata alhamdulillah diterima. Iya. Tamu-tamu yang pertama kali yang membeli hijab saya itu yang tertarik itu adalah
Gubernur Kalimantan Utara, Hmm. tamu beliau. Iya. Langsung tertarik di antara semua hijab yang Pampang. terpampang itu, yang tertariknya hijab lukis itu. Lukisan apa yang Ibu gambar, Bu Tiara? Saya mencoba, karena kita di daerah lokal, Iya. saya mencoba, awal pertama saya buat itu adalah pinisi yang muda-muda aja, Mudah. gambar pinisi. Heeh. Kemudian naiklah beberapa corak seperti lagosi bunga yang saya reborn, yang tidak terlalu bagaimana, Yang mekarnya tidak terlalu besar. iya, ya. yang menurut saya itu high class punya, yang beda dari yang saya lihat ada di situ. Oh, jadi itu yang kreativitas yang Iya, pertama yang Ibu bikin, Bu yang Tiara. bikin lagosi itu supaya enggak monoton terlihat, Oh, iya. lebih enak dipandang. Gitu. Seperti membuatnya begitu. Lebih kalem maksudnya, Bu Tiara. Oke. Nah, Ibu Tiara, mengapa kita memilih hijab sebagai media untuk memperkenalkan warna alam, bukan produk tekstil lainnya? Ya. Karena saya pikir kalau bukan saya siapa lagi? Iya. Iya. Heeh. Kita melihat sekarang itu marketplace itu lebih banyak yang masuk ke dalam negeri kita itu adalah Shopee, dan itu kan punya Orang luar. orang luar. Nah, sementara kita sendiri di kampung-kampung sana untuk menenun itu sudah sangat jarang. Iya, betul. Jadi kebanyakan yang masuk itu sutra sintetis daripada sutra alam lokal kita sendiri. Penenunnya istilahnya udah habis. Yang ada yang mengguliti aja. Anak muda sekarang lebih banyak memakai brand yang ada di Luar. Shopee Iya. daripada brand kita sendiri. Betul. Nah, itu menjadi tantangan saya. Saya keluar sebagai anak Makassar bisa tonji. Iya. Nah. Cocok. Jadi itu pilih warna itu. Iya. Warna apa biasa yang Ibu pamerkan untuk hijab yang Ibu? Iya. Sebelum ada pisang, saya dulu sudah coba. Batik kuning ya, Bu ya? Mohon maaf. Iya. Iya. Sebelum ada pisang itu saya coba dulu itu, namanya ada, kita punya usaha catering, Pluto Catering ya, masak-masakan rumah. Iya. Jadi setiap kali buat sayur, sampah sayur itu saya nggak buang. Termasuk kulit terong itu saya nggak buang. Ungunya cantik loh itu. Iya, ungu Daripada tua itu. sintetis cantik. Jadi memang nggak seperti sintetis, ungunya nggak berubah-berubah. Kalau ungunya terong kan semakin tingkat keasamannya bagus, matang. Ada juga terong yang tidak terlalu ungu gitu, betul. beda lagi ungunya, mau seperti lilac hitam gitu. Ada juga yang kayak beda-beda. Jadi saya pikir pewarna alam ini menurut saya nih inovasi yang sangat mahal. Betul. Jadi dia punya high class tersendiri. Di Sulawesi Selatan malah justru kalau dulunya kalau ditawar hijabnya itu 103. Iya. Iya, Betul. ditawar. Saya malah lebih mahal cara pengerjaannya daripada harganya itu sendiri. Namun ketika saya coba memamerkan ke nasional, Iya. memamerkan naik ke tingkat taraf internasional, Iya. itu buyer menghargai jiwa seni kita, karya Iya, kita. iya. Justru lebih dihargai sama buyer daripada di tanah sendiri. Begitu ya. Makanya saya keluar, saya mengambil pilar bahwa anak Makassar bisa tonji, Iya, bisa iya, tonji melukis. Dari sekian tahun, di tahun 2020 itu nggak ada yang mau melukis. Iya. Jadi Ibu Tiara sendiri yang nggak melukis. Saya keluar coba melukis, dan itu yang membuat saya awal mula mulai ditahu saya ini hijab ini seperti apa, beda dari yang lain. Iya. Dan alhamdulillah ya Iya. sampai detik ini lumayan lah. Dan masih sampai sekarang Bu Masih sampai ditekuni. sekarang, justru
kapasitasnya permintaannya sampai 1.000. Saya malah kewalahan seperti tadi malam masih ngechat, saya masih Iya. jam 12 malam masih Sibuk dengan itu ya, pekerjaannya ya Allah. Oke. Oke. Nah, Ibu Tiara, bagaimana kita melihat potensi pasar hijab ramah lingkungan di Indonesia saat ini atau di Makassar lah, khususnya Sulawesi Selatan juga? iya. Dulu yang ramah lingkungan itu hanya sutra ya. Iya. Sekarang banyak hijab sintetis yang didesain kemudian diopor ke Bandung, diopor ke, nah tapi itu sintetis karena di printing. Iya. Nah, untuk pasar-pasar yang di kalangan Makassar sendiri, Iya. seperti yang kita lukis, kita gambar, kita desain sendiri. Bahkan untuk pewarnaannya kita coba lagi inovasi baru seperti rumput laut sargasum. Tahun ini ada rumput laut sargasum. Itu sargasum itu rumput laut itu hanya memberi sampah pantai yang kotor. Iya. Nah, saya bersama teman saya itu membuat suatu terobosan baru di akhir 2025. 4 bulan saya mencoba mengelola, mengotak-atik, akhirnya bisa. Jadi birunya itu memang biru yang seperti laut yang terdalam, dan itu tidak didapatkan di warna sintetis. Iya. Dan yang membuat dia kelihatan mahal pada saat saya aplikasi ke warna seperti ke sutra, itu luar biasa warnanya. Dan itu dihargai pula sama buyer. Sampai kemarin saya coba mengirim lagi 1.000 pieces ke negara India dan disaksikan oleh Bea Cukai kan. Pelepasan. Ini yang dibilang bisnis gurita gitu. Bulan ini saya coba mengirim lagi ke Jawa Tengah, di Brebes. Jadi saya malah bersyukur. Iya. Kita tahu di Jawa itu tempatnya Iya. seni kreatif. Kalau di Sulawesi Selatan ya mungkin tempatnya makanan yang enak-enak ya, kuliner yang enak-enak. Makanya orang Bugis bilang macomor. Iya, macam semua. Makanannya. Iya, Nah, kalau enak-enak. di Jawa itu selain Bali ya, di Jawa itu tempat seni yang terbanyak itu ya di Jawa. Namun bikin saya sedikit terharu Iya. karena mereka justru mengorder ke Sulawesi Selatan. Karena apa Bu alasannya? Iya, karena mereka melihat nggak ada yang menggeluti dunia sargasum. Apa itu Bu? Sargasum itu kan sampah pantai, rumput laut yang mungkin gatal dan Iya, apa. betul. Nggak ada Berbahaya yang- untuk iya. tangan Bu ya. Nah, tapi kan kalau kita mencintai suatu pekerjaan kita, insya Allah dia juga memberikan manfaat buat diri kita. Wow. Oke. Nah, Ibu kembali lagi bahan alam yang tadi Ibu katakan tadi, selain rumput laut, pisang, terong, apa lagi Bu yang menjadi Iya, bahan mangga. alam Jadi lagi? segala sesuatu buah yang memiliki getah itu bisa kita proses. Yang memiliki getah, air liurnya itu kan sebagai perekat. Jadi getahnya itu sebenarnya sebagai perekat. Iya, begitu. Jadi tahun lalu itu kita juga ada kita mengajar ke anak-anak tunarungu buta, ya kan. Jadi mereka sangat semangat untuk Antusias ya, Bu, belajar ya. seperti itu. Iya. Dengan saya bilang dalam hati saya, ini saya punya 2 mata aja, bisa ya membuat saya. Mereka yang tidak punya mata pendengaran yang saya jelaskan, mereka sangat pingin. Jadi kesedihan saya itu diri saya itu bilang, ya Allah, mereka aja yang seperti ini menyukai ciptaan apa yang saya bikin. Artinya kamu sudah mereka
apa ya, bangganya mereka dengan hasil karyanya mereka yang saya ajarkan. Jadi saya bilang sama Allah, ya Allah, kamu sudah menitipkan saya talent yang mesti saya jaga, dan itu membuat agar talent itu bermanfaat kepada orang banyak, termasuk anak-anak buta, tunarungu. Ya, alhamdulillah. Oke, Ibu Tiara, kita akan terima telepon di WhatsApp ataupun telepon biasa kami di 0811 400 9250. Siapa tahu ada yang mau bertanya tentang hijab yang Ibu tekuni, dan juga mungkin mau tahu tips juga ya, bagaimana sampai bisa punya kreativitas seperti itu begitu. Oke. Nah, sebelum ada penelpon, kita coba lagi ke Ibu Tiara. Banyak kan orang mengeluhkan lah pewarna alami itu mudah luntur seperti itu. Nah, bagaimana cara Ibu Tiara menjaga ketahanan warna agar tetap awet bagi konsumen? Adakah tipsnya, Bu? Ada tipsnya. Jadi sebelum saya membuat suatu pewarnaan alami itu, saya benar-benar, ya kembali lagi, ketika kita membuat sesuatu pekerjaan, cintailah pekerjaan. Jangan bukan karena uangnya, tapi cintailah pekerjaan. Seni itu, kalau kita berbicara tentang seni dan sains, itu kita sama halnya kita berbicara dengan Allah sebenarnya sih. Jadi jadi ketika kita melihat ternyata di balik sampah ini dia masih bisa menghasilkan uang untuk saya. Padahal sudah jadi sampah loh. Yang orang sudah buang, tapi di tangan saya dia masih bisa menghasilkan uang. Dan uang itu masih bisa saya buat pendidikan anak saya, masih bisa buat pakan hari-hari anak saya, bahkan membantu yang lain-lain. Seperti itu. Jadi Allah, ketika Allah bilang, cintai apa yang kamu harus cintai, maka aku cintai pula apa yang. Nah, untuk mencintai suatu karya saya membuatnya benar-benar menjaga kemurniannya dengan kalau hari ini dia masih terlihat jentik-jentiknya, artinya ada racun ya di dalamnya. Terus kemudian kalau orang Bugis bilang ada betik-betiknya itu yang bikin dia kayak kedik-kedian gitu ya. Iya betul, ada itu kedik-kedian biasa yang putih-putih muncul, Bu. Iya. Nah, sebenarnya itu adalah jamur. Jadi Di dari apa nih, bahan apa nih, Bu? Contohnya mangga atau apa? Kulit buahnya, karena kan pasti ada racun petik setidaknya. Dan itu yang harus saya keluarkan dulu. Nah, sementara di sargasum itu saya membutuhkan waktu 4 bulan untuk menghilangkan garamnya, supaya di kain dia tidak mengotori kain itu sendiri. Jadi dia sama kain dia akan alami sepanjang masa. Dan ini saya gelut itu sejak tahun 2020, belum ada satupun yang komplain. Oh, alhamdulillah. Oke. Nah, Ibu, berapa lama kalau satu hijab kita kerjakan, proses pencelupannya hingga siap terjual itu berapa lama, Bu Tiara? Alhamdulillah, kalau nggak sibuk ya, karena kita banyak itu. Pekerjaan, kalau saya sudah duduk, paling bisa, kalau saya melukis itu bisa dapat 10 dalam sehari. Sama pekerjaannya, ya buat apa sih? Saya pengen warna pink Mirabella. Saya coba menilai, oh ini bisa. Jadi ya bolehlah sampai 10 lembar bisa dapat. Dari warna pink itu Ibu ambil dari warna dari bunga atau dari apa ini, Bu? Jadi kita kawinkan dari sargasum sama kulit buah-buah sampah itu kita kawinkan. Kita main-main warna, sama seperti kalau kita lagi melukis kita main-main warna. Kita kawinkan, cuman bedanya kalau di sintetis langsung pure warnanya. Kalau di kayak seperti kita yang kulturnya alami, kita sama dengan main-main perasaan dulu. Ya juga sih, Bu. Tapi begitu dapat, insya Allah lebih banyak menghasilkan warna-warna lain. Kadang saya mencampurkan warna kuning sama biru sargasum.
Saya pinginnya dia jadi hijau. Iya. Tahu-taunya dia jadi kayak seperti ungu-ungu No. berubah. Jadi Iya, saya iya. simpan lagi dia. Oh, sudah dapat warna ungu. Kadang saya campurkan ke mangga sama sama ini sama Sargasum? iya sargasum itu beda lagi. Jadi coklat dia. Jadi saya simpan lagi. Begitu. Iya, Jadi ada kita- eksperimen begitu Ada ya, Bu. eksperimen. Oh. Jadi berapa titik yang kamu keluarkan biasa mengeluarkan warna yang berbeda-beda. Ah, iya. Jadi biar sargasum juga itu juga beda warna biasa ya, Bu Beda ya. warna. Oh. Sama seperti kalau sargasum Iya. itu tempatnya kalau dia hidup nggak menjadi sampah, dia itu kalau di kedalaman lautnya itu dia kalau utuh dia tetap seperti itu, tapi kalau dia naik dia berubah. Ah, begitu. Beda-beda ya, Bu Iya, ya. kalau dia di laut dia beda warnanya, tapi kalau sudah di darat dia beda. Oh, jadi rumput laut itu kan di air asin ya, Bu. Iya. Jadi memang Sementara kita harus untuk pewarnaan saya harus kasih hilang garamnya. iya, jadi 4 bulan, Bu ya. Iya dikeringkan. lumayan, 4 bulan itu sudah bisa lah untuk 100 lembar. 100 lembar hijab. Iya bisa. Alhamdulillah. Banyak cuan ini kalau gitu. Nah, Bu Tiara kan kalau membuat hijab itu kan otomatis harus ada kainnya. Nah, jenis kain yang paling cocok untuk menyerap pewarna alami dengan maksimal itu apa, Bu? Ya lebih ke premium cotton. Karena pernah saya coba yang seperti hijab-hijab biasa, Iya. yang kayak Bella Square itu, saya coba bikin, dia malah seperti saringan teh. Ah, Keluar. iya, Nggak jatuh bisa begitu. jatuh. Dia nggak bisa melengket. Jadi kalau dia pakai premium cotton itu kapas yang menutupi itu yang namanya juga kapas, Kapas ya, menyerap. Jadi harus sama yang alami harus ketemu alami. Iya, Kalau yang sintetis ketemu alami dia akan seperti saringan teh. Karena iya, beda iya, pori-pori yang mengandung di Iya. kain itu sendiri. Oke, baik, Ibu, siapa saja yang terlibat di usaha ini? Tetangga atau juga keluarga tak yang terlibat? Iya, keluarga sama tetangga juga. Iya. Berapa orang, Bu, dipekerjakan? Saya kepo nih. Iya, jadi itu ada anak saya. Jadi anak saya ini perempuan, tapi dia bagian farmasi, dia kuliahnya di farmasi. Cuman kalau dia bagian yang saya suruh-suruh, kamu kesini anak temu ini, dia yang bagian kayak marketing, Pemasaran gitu ya. Oke. Terus kemudian ada suami yang kalau ada orderan banyak yang dia real packingnya, packagingnya suami saya. Karena soalnya saya sudah cukup fokus di pelukisan itu sendiri. Nah, kemudian ada anak yang untuk membantu melukis saya itu ada 2 orang. Ibu punya anak sendiri? Iya, anak saya sendiri. Yang laki-laki itu alhamdulillah sekarang dia semakin kesini saya semakin melihat jiwa seninya. Tapi dia bagusnya saya ini hijab itu kan kayak tulisan kaligrafi. Nah itu anak saya yang membuat kaligrafi itu. Kebetulan dia di pesantren, jadi dia memang dia bagian tahasus. Jadi kaligrafinya cukup menggambarkan identik Saini sendiri. Oh iya. Nah, sementara yang bungsu itu Saini sendiri, anak saya yang bungsu itu sekarang sudah kelas 4 SD. Jadi kalau saya bilang, ayo gambar adik, ibu mau gambar apa? Terserah ada yang mau gambar apa. Nanti ketika anak saya sudah gambar, lalu saya aplikasi ke hijab saya. Jadi lebih natural, customnya itu lebih kelihatan. Oh begitu. Nggak terlalu fokus sama komputer. Iya. Naturalnya itu yang kita jaga. Makanya sangat digemari sama buyer. Iya iya, oke, baiklah. Nah, Ibu, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali saat lagi. Kita akan dengarkan dulu satu kelong berikut ini.
Ikate kaba antu bunga saponena lan ripaisi marokong lalang nyawaku ikate sabah ukona ane simpungku kadek naruku ruku katin roangku copo mikabang nasolongi jene mata allo bangima andre rai sare cinaku tin romangan re tina temo nasi lolongan sagat tujeng nyawata anrurungan tau maraing ridalekangku tutulu ane buku-bukungku ramu nyawaku ramu atinku banggau kanta kasuman sai kainake nirurungan ritu maraeng eroki mati iya malam panyawata kadek naruku ruku katin roangku copo mikapa nasolongi jene mata allo bangima andre rai sare cinaku tin romangan re ena tomo nasi lolongan sagat tujeng nyawata anrurungan tau maraing ridalekangku tutulu ane buku-bukungku ramu nyawaku ramu atinku banggau kanta kasuman sai kade inake nirurungan ritu maraeng eroki mati iya malam panyawata ritu maraeng eroki mati iya malam panyawata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh,
Oh, manangka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu wis sesapo ya komo ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanya tampilannya, gampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita sahabat budaya di siang hari ini dan saya masih bersama Ibu Tiara. Alhamdulillah beliau masih stay bersama kita di siang hari ini, masih bersama untuk membicarakan usaha beliau. Nah, Ibu Tiara, kalau bicara tentang tantangan, pasti tantangan terbesarnya itu ada dalam mengedukasi konsumen mengenai harga yang kita bilang mungkin ya lebih tinggi lah dibandingkan dengan hijab ya warna sintetis lainnya. Ya, silakan Bu Tiara. Iya. Jadi kita melihat itu harganya sintetis kayak di Shopee itu kita bisa dapat 100.000 dapat 10 lembar ya. Iya, sekarang biasa ya. bisa. Iya. Sementara di Shiny Hijab satu piecesnya itu 200.000. Satu pieces. Iya. Oke. Nah, terus kalau untuk main ke bayar di luar itu bayar menghargainya kadang 250, bahkan kalau lebih banyak itu biasa dihargai 750.000. Satu hijab. Iya, teknik pelukisannya. Jadi di sini bisa kita lihat desain hijab itu produknya itu alhamdulillah kita karena kita main di buyer itu sudah memiliki sertifikasi halal. Sementara kalau di Shopee itu kita nggak tahu linen apa yang terkandung di hijab itu sendiri. Sementara kita ini Muslim, otomatis akan beribadah. Betul. Jadi semakin ke sana, saya pernah di contoh ya, contoh garis besar. Ketika saya menjajakan hijab saya sama buyer Pakistan, saya ditolak. Karena? Jadi terdeteksi produk yang saya gunakan untuk melukis bahan alami ini, utamanya bahannya kainnya itu mengandung linen babi yang saya beli di Shopee. Oke. Nah itu saya ditolak. Sementara saya sudah melukis sekian banyak di situ. Jadi ditolak. Ditolak. Oke, akhirnya. Katanya ya saya tahu Pakistan itu adalah kompetitor Indonesia terbesar. Jadi saya bilang kenapa kenapa ditolak? Dipulangkan. Berapa lembar Bu? Mohon maaf Ibu Tiara. Ada 100 lembar ditolak. Nah sementara itu dia minta sampel untuk bikin apa begitu. Jadi saya kirimkan. Padahal ini udah MOU. Ditolak. Padahal kita mau janjang ditolak dikasih keluar. Karena saya pingin untung banyak, makanya saya beli di Shopee. Masya Allah. Iya kan, ternyata itu tidak bagus untuk genre Muslim dan untuk kelangsungan usaha saya. Kalau kita main sama buyer. Jadi yang perlu mesti ditekankan bahwa kalau kita main sama negara Islam, miliki sertifikasi halal yang ada untuk mereka pakai. Pegangan begitu ya Bu ya. Karena terkadang mereka lihatnya mereka langsung mau ibadah. Dan itu nggak mau ada linen babinya di kain. Nah seperti ini kita nggak tahu karena kita nggak punya alat pendeteksi. Nah, tapi mereka punya, mohon maaf iya, Bu Tiara. Punya. Jadi, nah itu yang bikin kita beda dengan Indonesia, beda dengan terutama Makassar beda dengan.
Jadi semenjak adanya penolakan itu, saya sangat berhati-hati dengan produk saya sendiri. Gitu ya Bu ya. Iya, saya sangat makanya saya lebih memilih Iya. kain yang premium kapas daripada memakai yang lebih murah dari karena saya akan mengirim yang eksklusif. Saya kan berdiri sebagai anak Makassar bisa tonjin Iya. dunia. Dan mayoritas Muslim Iya. gitu ya Bu ya, Tiara ya. Jadi itu bikin pembeda. Iya. Mengapa saya ini hijab begitu mahal, Iya. sementara di Shopee itu murah. Iya. 100.000 bisa dapat 10 lembar. Iya. Tapi bisakah kita memastikan kehalalan produk tersebut? Itu ya tantangannya ya. Iya, Oke, tantangannya. oke. Baik, Ibu, strategi pemasaran apa yang paling efektif untuk menjangkau audiens yang peduli pada isu slow fashion dan inovasi apa yang akan Ibu Tiara kembangkan saat ini? Apakah ada rencana eksplorasi warna dari bahan yang unik atau lainnya? Mungkin yang pertama dulu, Bu. Tiara. Yang pertama. Pemasaran strateginya. Pemasaran Iya. itu kita coba, anak saya itu buat di marketplace, di website ya. Iya. Untuk kebayar website. Terus marketplace dia sudah masuk, saya di Shopee juga, cuman karena kita custom, jadi kita buka sih di Shopee, tapi kita lebih banyak ke TikTok Shop dengan Namanya? Instagram. Namanya? Zaini Hijab Makassar di TikTok Shop. Kalau di oke. Instagram tetap Zaini. dan Zaini Hijab Makassar. Lebih banyak DM dari Instagram sama gitu. website daripada TikTok itu sendiri sama Shopee sendiri. Jadi jualannya lewat itu ya, Bu ya? Iya, jadi karena kita genrenya limited, custom, lebih banyak ke Instagram. Banyak iya. yang DM ke Instagram saya, dan hampir rata-rata itu disukai sama kalangan menengah ke atas. Oh iya. Terus Ibu biasa live TikTok untuk promosi melalui digital ini? Bukan saya, Anaknya. saya. Oh biasa promosinya lewat TikTok Biasa ya? kalau mau bulan-bulan Ramadan. bulan-bulan Ramadan, terus kemudian mau bulan-bulan Hari Pahlawan, itu pasti buat promosi-promosi. Pertama Hari Kebudayaan juga pasti buat, karena genrenya kita mengangkat nilai lokal. Oh iya, itu Jadi ya. ada diskon-diskon tersendiri yang anak saya kasih. Iya. Yang tadinya ibu jualnya segini, ini Hari Kebudayaan Ibu. Yang kemarin itu yang sisanya dikasih 150 ya Bu, bilang boleh. Ada ini ya, ada nego-negonya juga Ada, dari sang anak ya. Iya, karena kan Iya. namanya juga dia genset ya, Iya. otomatis dia yang jeli melihat itu. Kasar Kalau gitu ya. kalau saya sih hanya Melukis aja. Oke, jadi memang kultur lokal yang Ibu pakai juga Iya, dalam saya menulis. kultur Apa itu tadi pinisi, apalagi Bu? Pinisi, Lagosi, ada Pakarena, ada juga Kajang. Semua yang ada di Sulawesi Selatan itu saya coba buat ribuan inovasi baru yang ada di hijab saya. Jadi orang nggak monoton. Kalau kajang apa yang Ibu angkat biasanya? Biasanya saya itu kalau di Kajang itu amak tuanya saya coba. Gambar. Cuman saya gambarnya nggak pakai wajahnya, nggak pakai matanya. Oh begitu. Saya lebih ke custom kayak unik, Oh yang begitu. unik-unik. kayak Iya, wajah Iya. tok saja begitu ya, Iya. aja ilustrasi Iya. begitu ya Bu ya. Oke. Dan inovasi yang terbarunya ini karena sudah ada Sargasum yang saya kelola, terus saya coba hijab itu saya bikin outer gitu. Oh, outer. Iya, jadi lebih sampai dilirik sama Australia sekarang, Michelle Cannon. Katanya saya bilang oh iya nanti setelah asalkan mau nunggu ya. Iya. Soalnya yang melukis cuman saya. Cuma Ibu sendiri gitu. Oh iya iya. Asalkan mau nunggu. Katanya iya nggak apa-apa. Iya, biasanya berapa bulan Bu untuk bikin hijab mungkin yang custom itu yang Ibu bilang produk lokal itu apa yang dipesan Bu? Sekarang Gambar. itu mereka ngirim contoh desainnya. Mereka ngirim, saya mau seperti ini, Iya. tapi saya mau ada unsur yang dari Sulawesi Selatan katanya begitu, Jadi supaya mereka bilang
supaya kalau nanti sampai di sana itu orang tahu ini dari Sulawesi. Indonesia. Oh, dari Sulawesi. Indonesia. Saya bilang, oh boleh. Jadi mereka biasa kita sistem mereka kirim desainnya, saya coba saya kirim lagi by WhatsApp, mau seperti ini enggak? Saya buatkan seperti ini. Kalau dia bilang oke, baru saya buatkan. Apa itu gambarnya Bu biasanya dia? Biasanya dia lebih ke pesisir pantainya yang unik. Oh begitu. Yang- Pantai Losari. Ya itu gambar-gambarannya. Gambar-gambarannya. Oke. Benua-benuanya. Cuman yang saya tambahkan ya paling yang ada di kita, di alamnya kita. Alamnya kita ya. Contohnya Bu, apa itu biasa? Contohnya kemarin kita coba bikin Masjid Kuba 99 ya. Iya, Di 99 tengah-tengah Kuba. benuanya mereka. Oh gitu. Alhamdulillah. Dengan corak warna orange itu ya Bu Corak ya. warna orange. Jadi seolah-olah bahwa Masjid Kuba ini lautannya bisa sampai ke benua mereka, tembus sampai. Jadi mereka berbicara di dalam lukisan itu, mereka akan berbicara tentang kultur budaya kita yang menyangkut maritimnya ke benuanya mereka. Dan mereka itu sangat apresiasi. Seperti itu. Mereka senang. Iya pastilah Bu. Iya. Setidaknya ya alhamdulillah ada sedikit uang masuk. Ada bisa deng sedikit-sedikit. Pokoknya dari luar negeri lah begitu. Baik. Nah, Ibu Tiara sebagai Kadin Kota Makassar, apa yang Ibu lakukan untuk memajukan UMKM Kota Makassar saat ini? Alhamdulillah selama 1 tahun ini setelah dilantik, saya mencoba setiap kali saya mendapatkan sebuah panggilan, Ibu boleh narasumber ke sini, Ibu boleh ke sini. Saya mencoba mengajak beberapa UMKM yang genrenya sama seperti kami, dan saya coba sama IO-nya dan panitia saya boleh mengajak saya dari Kadin. Kami punya binaan dan alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 300 member. Alhamdulillah. Jadi saya bilang kita punya binaan, boleh nggak mereka diikutkan? Dia bilang biasa boleh Bu, kami kasih kuota buat Kadin. Jadi karena banyak ya di Kadin itu, jadi kami juga kurasi siapa-siapa yang bisa ikut di event-event tersebut. Nah jalan seperti itulah cara saya untuk memberdayakan mereka. Oh iya Dengan mengajak Nanti ajak RRI juga Bu ya? Boleh Bu. Makanya saya kemarin tawarin, Bu boleh nggak? Iya boleh. Nanti kita komunikasi Bu ya. Terima kasih untuk ada kerjasamanya. banyak yang menunggu untuk barangkali masuk di Pro 4 mereka Boleh. lebih viral Siap. jajarannya. Alhamdulillah. Terima kasih kembali Bu. Ibu, sektor apa saja yang saat ini menjadi primadona bagi investor asing? Dan bagaimana Ibu Tiara sebagai Kadin ini memastikan bahwa pengusaha lokal itu dilibatkan dalam rantai pasok tersebut? Jadi begini, yang paling saya lihat dari pemasukan asing di Kadin itu kuliner. Sangat-sangat. Jadi mereka itu sampai saya lihat kemarin ada UMKM ya, namanya Mbak Ade, sampai ke Arab Saudi tuh dia pamerannya, sekalian umroh juga, mereka juga umroh. Jadi saya lihat, wow, kuliner memang kayak kopi gitu kan, itu sangat digemari. Komunitas kopi, kacang dan yang lain-lain itu sangat digemari sama buyer, bahkan mereka ada di outlet diaspora yang ada di luar negeri, dan bukan cuman satu negara aja, di diaspora negara-negara yang lain. Nah untuk kategori fashion, nah dia lebih masih meminati lokal daerah brand, seperti Sutra, seperti yang saya lakukan ini. Jadi yang genrenya memang alami sifatnya itu disuka. Karena kenapa? Untuk fashion mereka tidak begitu melirik ke Sulawesi Selatan dan Indonesia khususnya. Dia kan kiblatnya fashion di sana. Oh iya juga, Sementara kalau kuliner dia kan iklimnya beda dengan iklimnya kita. Jadi kita sudah bisa tumbuh
cabai-cabainya, Iya. yang apanya sudah kita Rempah-rempahnya. ya, kayak seperti lombok kotokan kan, Iya. lombok yang dari Toraja. Toraja Iya. itu mereka senang karena mereka kan nggak bisa Tanam di sana. tanam di sana karena sesuai iklimnya. Iya, betul. Sementara kita iklimnya tropis Iya. yang benar-benar Allah kasih untuk limpah ruah. Rempah-rempah ya. Dan itu pedis, Bu. Benar. Unik memang dia. iya. Jadi buyer sangat lebih utamakan itu sistemnya yang genrenya kuliner. Kuliner, Dia ya. lebih tangkap. Kalau untuk fashion, buyer lebih senang yang genrenya seperti pewarna alam. Kayak yang kami lakukan, Iya. sama yang sutra-sutra, penenun-penenun atau tenun-tenun itu masih lebih. Kalau yang lain-lain mereka nggak tertarik karena menurut mereka ya Kami kita bisa juga ya, begitu iya. ya. Apalagi dia kan kiblatnya fashion di sana. Negara Iya. Eropa itu kiblatnya Iya. fashion, semua Betul. desainer dunia Iya, di dari sana. sana. Justru kita yang belajar dari sana. Oke. Baik, Tiara, yang terakhir apa pesan tak untuk para pengusaha muda yang ingin terjun ke dunia fashion dengan bahan alami? Ya, silakan. Iya. Pesan saya, cintailah pekerjaanmu. Jadi semakin kita mencintai pekerjaan kita, kita akan memberikan produk yang termahal, yang menurut saya benar-benar high class. Fashion itu diantara semua produk, mulai dari skincare, mulai dari apa. Kalau fashionnya kita tidak bagus, kita tidak akan terlihat cantik. Kita mau hitam seperti apapun, mau seperti panci hitamnya, lihat orang Nigeria, kalau fashionnya keren, dia akan terlihat menawan. Iya, cocok. Baik, terima kasih. Menarik sekali perbincangan kita bersama Ibu Tiara di siang hari ini. Iya. Sukses untuk usahanya, Iya, Zaini Hijab Hijab Makassar. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan binaan Ibu lagi juga. Iya, insya Allah. Terima kasih banyak, juga Ibu. sudah diberikan Iya. kesempatan Alhamdulillah. untuk hadir. Iya, sampai jumpa Ibu ya. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan